Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Hervina Hatirnahaliza dengan NIM 03021182227011 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai possibility study yang dimana tugas dari mata kuliah preparasi batubara dengan dosen pengampu Bapak Alek Alhadi STMT. Sebelum masuk ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu wasability study. Wasability study merupakan proses pengujian batubara yang memanfaatkan perbedaan densitas antara batubara bersih dan batubara pengotor untuk mengetahui karakteristik ketercuciannya. Melalui pengujian ini, dapat dilihat berapa besar bagian batubara yang termasuk dalam fraksi dengan densitas rendah, menengah, hingga tinggi, serta berapa kadar abu pada setiap fraksi tersebut, sehingga dapat diperkirakan seberapa mudah batubara tersebut dipisahkan atau diperkaya melalui proses pencucian. Berikut adalah tabel data hasil uji endap apung batubara brand A dengan size kurang dari 11,2 dan lebih dari 4,2 mm. Pada tabel data uji endap apung ini, diketahui kolom 1 yaitu fraksi densitas relatif, dan kolom 2 adalah persen berat setiap fraksi densitas relatif, dan kolom 3 adalah kadar abu pada setiap fraksi densitas relatif. Di sini kita akan melengkapi tabulasi data ketercucian, yang dimana setelah itu pada kolom 4, yang dimana kolom 4 ini merupakan persen berat abu di fraksi terapung pada densitas pemisah tertentu terhadap berat contoh total. Di mana untuk mengisi tabel ini menggunakan rumus kolom 2 dikali dengan kolom 3 dibagi 100. Dan untuk tabel di bawahnya mengikuti sama dengan rumus tersebut. Selanjutnya, untuk mengisi tabel kolom 5, di mana kolom 5 merupakan kumulatif persen berat abu, di mana menggunakan rumus dengan menjumlahkan nilai pada kolom 4 secara kumulatif. Contohnya, pada tabel 5 di baris kedua, untuk memperoleh nilai 3,06 didapatkan dari tabel 1,15 dijumlahkan dengan 1,91, begitu juga seterusnya. Selanjutnya adalah kolom 6, di mana kolom 6 ini merupakan nilai kumulatif persen berat terapung, di mana untuk mendapatkan nilai di kolom 6 menggunakan rumus menjumlahkan nilai pada kolom 2 secara kumulatif. Sama seperti sebelumnya, yaitu contohnya untuk mendapatkan nilai di kolom 6 di baris yang kedua, yaitu dengan menjumlahkan nilai di kolom 6 sebelumnya itu 20,22 dijumlahkan dengan nilai di kolom 2 di baris kedua yaitu 23,52. Begitu juga dengan baris selanjutnya. Selanjutnya yaitu untuk mengisi kolom nomor 7, di mana kolom 7 merupakan nilai kumulatif persen berat terapung, di mana nilainya didapat dengan rumus kolom 5 dibagi kolom 6 dikali 100. Bisa dilihat contohnya pada tabel berikut ini. Baiklah, selanjutnya adalah kolom untuk mengisi kolom ke-8, di mana kolom 8 ini merupakan persen berat abu di dalam fraksi terendah pada densitas pemisah tertentu, di mana untuk mengisinya menggunakan rumus jumlah kolom 4 dikurang dengan kolom 5, di mana di sini contohnya untuk jumlah kolom 4 itu di 25,12 dikurangi dengan nilai di kolom 5. Dan begitu juga untuk baris seterusnya. Selanjutnya adalah kolom 9, di mana kolom 9 sendiri merupakan kumulatif persen berat terendapkan, di mana untuk mengisi nilai di kolom 9 ini menggunakan rumus 100 dikurang kolom 6. Seperti contoh, untuk mengisi kolom 9 di baris yang pertama yaitu 100 dikurangi dengan nilai kolom 6 di baris pertama. Begitu juga untuk mengisi baris selanjutnya. Selanjutnya yaitu kolom 10, di mana kolom 10 ini merupakan persen kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan, di mana untuk mendapatkan nilainya menggunakan rumus kolom 8 dibagi dengan kolom 9 dan dikali 100. Contohnya dapat dilihat untuk mendapatkan nilai 30,04 ini dengan kolom 8 23,97 dibagi dengan 79,78 dikali 100, maka didapatkan nilai 30,04. Dan juga dilanjutkan dengan rumus yang sama di baris selanjutnya.
Selanjutnya adalah kolom 11, di mana kolom 11 ini yaitu densitas relatif yang bisa didapatkan dari kolom nomor 1. Untuk kolom yang ke-12, yaitu kolom 12 merupakan persen berat contoh yang densitas relatifnya terletak antara lebih dari 0,1 dan kurang dari 0,1 dari densitas pemisahan. Untuk rumusnya, contohnya untuk relative density 1,4 untuk nilai nilai yang lebih dari 0,1 yaitu RD yang 1,5 sehingga diambil nilainya di kolom 6 RD 1,5 lalu dikurangi dengan untuk nilai RD 1,4 yang kurang dari 0,1 yaitu di RD 1,3 dikuranginya dengan nilai di kolom 6 di RD 1,3 sehingga didapat nilainya yaitu sebesar 46,91. Selanjutnya adalah kolom terakhir, yaitu kolom 13, di mana kolom 13 ini merupakan kumulatif terapung dikurangi dengan 0,5% berat fraksi terapungnya. Di mana di sini menggunakan rumus kolom 6 dikurangi kolom 2 yang sudah dibagi dengan 2. Begitupun juga dilakukan pada baris-baris selanjutnya untuk mendapatkan nilai di kolom 13. Setelah setelah kita mengisi ke-13 tabel atau tabulasi data ketercucian ini dilanjutkan dengan membuat kurva, di mana terdapat 5 kurva, yaitu elementary curve, yang kedua cumulative float curve, yang ketiga average as in reverse curve, yang keempat specific gravity curve, dan yang kelima specific gravity distribution yang kurang lebih 0,1 curve. Yang pertama adalah elementary curve, di mana kurva untuk menentukan maksimum kadar abu yang mungkin ada dalam suatu sorting, yang dimana caranya itu dengan mengalurkan kolom 13 pada sumbu tegak atau sumbu Y dan kolom 3 sebagai sumbu mendatar atau sumbu X. Dimana dapat dilihat dari kolom 13 dan kolom 3 yang didapatkan pada kurva dapat dilihat dari kurva tersebut, yang dimana dapat diinterpretasikan bahwa kurva elementary curve menunjukkan bahwa semakin ke kanan kadar abu meningkat, nilai pada sumbu tegak justru semakin menurun. Dan penurunan kurva tersebut menandakan bahwa nilai akumulasi materialnya semakin tinggi. Pada kadar abu rendah hingga sedang, sekitar 3-40%, kurva menurun tajam, yang berarti jumlah material yang terakumulasi dalam proses sorting pada rentang kadar abu ini sangat besar. Setelah melewati kadar abu menengah menuju kadar abu tinggi yang lebih dari 50%, kurva mulai melandai, menunjukkan bahwa meskipun nilainya masih tinggi, penambahan material pada rentang abu tinggi tidak sebanyak pada rentang sebelumnya. Pola ini menggambarkan bahwa sebagian besar sampel berada pada kadar abu rendah sampai sedang, sedangkan material berabu tinggi jumlahnya lebih sedikit, sehingga kurva ini membantu memperkirakan maksimum kadar abu yang mungkin terbawa serta menilai efektivitas pemisahan dalam proses preparasi batu bara. Untuk yang kedua, yaitu cumulative float curve, di mana kurva ini untuk menentukan persentase teoritis batu bara yang bersih, yang akan diperoleh, di mana perolehan batu bara sama dengan coal yield. Cara penggambarannya yaitu dengan mengalurkan kolom 6 pada sumbu tegak atau sumbu Y di sebelah kiri, dan kolom 7 pada sumbu mendatar atau sumbu X, di mana hasilnya dapat dilihat pada kurva di samping, yang dimana dapat diinterpretasikan bahwa cumulative float curve menunjukkan hubungan antara kadar abu kumulatif pada fraksi float dengan presentasi kumulatif batubara yang dapat diperoleh. Pada kurva di samping terlihat pola penurunan pada sumbu tegak dan seperti pada kurva sejenis. Semakin menurun grafik berarti akumulasi yield semakin tinggi. Pada kadar abu rendah, kurva turun dengan cepat yang menandakan bahwa sebagian besar batu bara berkualitas baik atau abu rendah yang berkontribusi besar terhadap total perolehan. Seiring meningkatnya kadar abu kumulatif pada sumbu mendatar, penurunan kurva menjadi lebih landai, menunjukkan bahwa fraksi dengan abu lebih tinggi memberikan tambahan yield yang semakin kecil. Pola ini menggambarkan bahwa sebagian besar perolehan batu bara berasal dari fraksi float dengan kandungan abu rendah hingga sedang, sedangkan fraksi dengan abu tinggi hanya menyumbang sedikit terhadap peningkatan yield. Dengan demikian, kurva ini dapat membantu memperkirakan seberapa besar batu bara bersih yang dapat diperoleh secara teoritis dalam proses pencucian atau pemisahan. Selanjutnya yaitu cumulative sinks curve, di mana kurva ini untuk menentukan berapa besar kadar abu dalam sink pada suatu jumlah flow tertentu.
Caranya itu dengan mengalukan kolom 9 sebagai sumbu tegak atau sumbu Y di sebelah kanan dan kolom 10 pada sumbu mendatar atau sumbu X. Dapat dilihat untuk hasil kurvanya pada gambar di samping, di mana dapat diinterpretasikan bahwa cumulative sinks curve menunjukkan perubahan kadar abu rata-rata pada fraksi sink seiring bertambahnya jumlah material yang tenggelam. Pada kurva ini, sumbu tegaknya menggunakan skala terbalik sehingga semakin ke bawah nilai grafik, kadar abu dalam sink justru semakin tinggi. Di bagian awal grafik, kurva bergerak turun dengan cepat yang berarti fraksi sink awal memiliki kadar abu sangat tinggi dan memberikan kontribusi besar terhadap total abu. Ketika jumlah sink bertambah, kurva tetap menurun namun lebih landai, menunjukkan bahwa fraksi sink berikutnya masih memiliki abu yang besar. Tetapi kenaikan abunya tidak setajam fraksi awal. Pola ini menggambarkan bahwa sebagian besar material refuse mengandung abu yang tinggi, dan penambahan fraksi baru tetap meningkatkan kadar abu secara kumulatif. Dengan demikian, kurva ini membantu untuk memahami bahwa material sink secara keseluruhan adalah bagian dengan kadar abu tinggi dan distribusi abu semakin membesar seiring bertambahnya fraksi yang tenggelam. Selanjutnya adalah specific gravity curve, di mana kurva ini untuk menentukan coal yield suatu pemisahan sempurna pada specific gravity pemisah. Caranya adalah dengan mengalurkan kolom 6 sebagai sumbu tegak atau sumbu Y sebelah kiri dan densitas relatif kolom 1 pada sumbu mendatar atau sumbu X, di mana hasilnya dapat dilihat pada kurva di samping. Dan dapat diinterpretasikan bahwa specific gravity curve ini menunjukkan hubungan antara densitas relatif dengan persentase kumulatif berat material yang berada di bawah densitas tersebut. Sehingga kurva ini digunakan untuk memperkirakan coal yield teoritis pada suatu nilai SG pemisah. Berdasarkan data, kurva meningkatkan tajam pada RD yang rendah, sekitar 1,3 sampai 1,45, di mana berat materialnya itu naik dari sekitar 20% hingga lebih dari 60%, menandakan bahwa sebagian besar batu bara berada pada fraksi berdensitas yang rendah, yang umumnya berkualitas baik. Setelah RD melewati 1,5, kurva mulai menanjak lebih landai hingga mencapai 100% pada RD 2, menunjukkan bahwa fraksi berdensitas tinggi jumlahnya lebih sedikit dan didominasi oleh pengotor. Secara keseluruhan, kurva ini memperlihatkan bahwa sebagian besar massa batu bara berada pada densitas rendah hingga sedang, sehingga pemilihan spesifik gravity pemisah yang tepat dapat memberikan yield batu bara bersih yang optimal. Selanjutnya adalah kurva yang terakhir, yaitu specific gravity distribution plus minus 0,1 curve atau near gravity material curve, yang dimana kurva ini menentukan sukar atau mudahnya pemisahan batu bara kotor pada suatu SJ yang disebabkan karena perbedaan 0,1 dari SJ yang ditentukan. Caranya itu dengan mengalurkan kolom 12 pada sumbu tegak, sumbu Y sebelah kiri, dan kolom 11 pada sumbu X. Dapat dilihat hasilnya pada kurva di samping, dan dapat diinterpretasikan bahwa near gravity material curve ini menunjukkan persentase material yang berada dalam rentang densitas plus minus 0,1 pada setiap nilai RD, sehingga menggambarkan tingkat kesulitan pemisahan batu bara dan pengotornya. Berdasarkan data, RD di 1,4 memiliki nilai near gravity material tertinggi, yaitu lebih dari 46%. Menandakan pemisahan pada densitas ini sangat sulit, karena banyak material berada pada zona densitas yang saling berdekatan. Setelah RD meningkat menuju 1,5 hingga 1,6, nilai NGM menurun menjadi 21-15%, yang menunjukkan tingkat kesulitan pemisahan berkurang. Pada RD 1,7 hingga 1,9, nilai NGM turun hingga di bawah 10%, yang berarti pemisahan menjadi jauh lebih mudah dan stabil. Secara keseluruhan, kurva menunjukkan bahwa pemisahan paling sulit terjadi pada RD rendah, sementara SD yang lebih tinggi memberikan proses pemisahan yang lebih efektif. Baiklah, berikut adalah gabungan dari kelima kurva tersebut yang merupakan hasil dari kurva yang menunjukkan kurva washability curves, di mana dari hasil pengujian washability ini cukup tinggi, yaitu di 25,12%, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan berdasarkan densitas. Analisis kurvanya ini menunjukkan bahwa material yang mengapung pada densitas rendah memiliki abu jauh lebih rendah dibandingkan material yang tenggelam. Dengan menetapkan target clean coal pada 16%, perhitungan menunjukkan bahwa batu bara dapat menghasilkan clean coal sekitar 82-85%, sementara discard yang harus dibuang sekitar 15-18%, dengan kadar abu tinggi sekitar 60-65%. Titik pemisahan optimum berada pada densitas 1,55 dengan persentase near density material sekitar 7-10%, yang menandakan bahwa proses pemisahan berada pada tingkat kesulitan sedang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa batu bara layak diolah menggunakan peralatan seperti JIG atau Dense Medium Cyclone untuk memperoleh kualitas yang diinginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai washability study. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.